cukup kental, religiusnya juga kental, daerahnya yang sensitif, agar menyesuaikan, agar menutup. Ya. Kalau dulu dilarang dari jam setelah sahur sampai jam 15 WIB. Ya. Kalau sekarang silahkan menyesuaikan, karena mungkin kondisinya kan kayak misalnya di Dipo di mana itu kan mungkin udah campur aduk ya, bukan agamanya, jadi mungkin ada orang yang mungkin butuh konsumsi untuk makan. Ya, jadi kita kan negara mungkin harus mengayomi semua umat ini. Tapi untuk lingkungan, misalnya pesantren jangan coba-coba buka misalnya depan Masjid Al-Istiqlal, misalnya buka warteg di Putus Padang, jangan ya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di wilayah. Poin B, dalam melakukan aktivitas usahanya wajib memasang atau menggunakan tirai atau sejenisnya bagi yang menyediakan makan di tempat sampai dengan pukul 17 WIB. Ya. Jadi wajib menyediakan tirai. Ya. Jadi rumah makan sekarang nggak ada orangnya, yang ada kakinya doang. Ada. Ya. Jadi mohon dipahami ya. Ya sampai nanti Pak Asyipratif agak dihimbau ya. Dihimbau pada rumah makan, kafe segala macam. Ada di dilarang mengadakan live musik dan pentas biji dan sejenisnya. Jadi tidak ada live musik. Ya, nggak boleh. Ya. Walaupun dia misalnya setiap hari di Lipo misalnya ada joget-joget, live musik yang dilarang. Poin 2, selama bulan Ramadan ini jasa hiburan umum berupa bar, karaoke, sarana spa, pijat refleksi, dan toko penjual minuman beralkohol ditutup sementara dimulai dari 2 hari sebelum Ramadan, ya hari kemarin, sampai 2 hari setelah Idul Fitri 1447 Hijriah. Jadi untuk tempat hiburan ya, karaoke, spa segala macam yang suka pergi ke situ dulu ya. Ya, Pak itu ya, ya, tempatnya tutup ya. Sementara dulu. Ya, tutup. Jadi Pak Kasih Transit di monitor ya. 3, khusus pelaku usaha biliar, jam operasional dimulai pukul 8 sampai pukul 17 sampai jam 5. Sementara setelah itu tutup sementara. Nah, sampai jam 8 sampai jam 5 itu silakan beroperasi. Setelah itu tutup sementara, boleh lagi buka lagi. Nah, buka lagi apa? Pukul 9 malam sampai pukul 10. Jadi dia boleh lagi setelah tarawih baru buka lagi. Biliar, di kita ada biliar nggak? Ada. Di mana? Ibu biliar ada biliar? Ya nanti dimonitor ya. Ya. Bagi pelaku usaha dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan berjualan takjil atau takjil gratis dilarang dilakukan di badan jalan. Bagi relawan ini jangan di badan jalan ya, karena bisa menimbulkan kecelakaan dan menghambat arus lalu lintas. Poin 5, masyarakat yang akan melaksanakan rutinitas kegiatan menjelang hari raya Idul Fitri 1 Syawal diatur sebagai berikut. Poin A, dilarang menyelenggarakan aktivitas yang dapat menyebabkan gangguan ketertiban dan ketentraman dan ketertiban umum. Ya. Ya, dilarang mengadakan takbir keliling, dilarang menyalakan dan membunyikan petasan. Nah, maksudnya bukan Pak Bupati dan pemerintah Kabupaten Tangerang melarang kemeriahan ya, tapi kita yang sifatnya mudarat dan bisa menimbulkan hal-hal yang sifatnya mengganggu ketentraman ya, misalnya malam-malam hari keliling pawai membangun sahur dengan keliling banyak, pagi-pagi biasa ada hal-hal yang bisa menimbulkan
kita ini suka ada tawuran ya, perang sarung segala apa itu yang bisa menimbulkan kerawanan sosial. Ya. Terus juga takbir keliling juga takbir di tempat aja dimeriahkan saja, atau takbir kelilingnya pun di lingkungan kompleks saja, jangan sampai keluar jalan raya. Ya. Artinya jangan sampai di situ aja kemeriahannya, di sekitar masjid aja. Ya. Dan dilarang membunyikan atau menyalakan petasan karena rawan bencana. Di KSB Pak Joko dari mana? Siapa? Ada. Ya, hadir Pak. Pemenang apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut di atas, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Nah, pada saat surat edaran ditetapkan dan berlaku, maka surat edaran Bupati Tangerang nomor 3 tentang jam operasi secara rumah makan, restoran, kafe dan jasa hiburan umum pada bulan Ramadan dicabut, dinyatakan tidak berlaku. Karena kemarin ada perbedaan dengan surat edaran yang nomor 3. Yang nomor 3 rumah makan dilarang, full dilarang mulai jam 5 sampai jam 15. Nah sekarang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, ya, gitu. Artinya ini menjadi perhatian kita bersama, terutama Forkompinjam. Nanti Pak Aceh, kita nanti koordinasi dengan Badan Ramil, Pak Kapolsek agar membuat jadwal keliling, patroli keliling bersama gabungan ya. Nanti dijadwalkan saja, nanti kapan, objeknya di mana saja. Kita melakukan patroli keliling bersama dalam rangka memastikan umat muslim melaksanakan ibadah ini bisa dengan nyaman, tertib dan khusyuk ya. Tidak ada gangguan dari hal apapun, terutama terhadap hiburan malam. Makanya hari ini kami sengaja mengundang beberapa RW 02 yang punya wisma. Ya, dari teman punya wisma mas, ketua forum RW, beberapa tokoh masyarakat, ketua RW. Karena beberapa hari ini saya mau di demo, harusnya hari ini saya di demo oleh mahasiswa tentang adanya keberadaan wisma. Saya harap persoalan ini bisa tuntas selesai, karena persoalan ini sudah berlama-lama berlarut-larut. Tiap tahun, tiap momen ini timbul terus. Ya, persoalan ini timbul terus. Saya harap bisa dengan rapat Forkompinjam ini kita bisa menentukan langkah apa yang harusnya kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan Wisma Mas ini. Kemarin rencana hari ini mau demo dari mahasiswa. Saya dapat pesan dari beberapa pihak untuk menemui orang korlap demo. Saya tidak menemui sengaja. Kenapa? Saya senang itu demo dilaksanakan biar saya merasa terdesak untuk melakukan kegiatan penertiban. Saya punya argumen kuat melakukan sikap penertiban terhadap itu. Kalau saya jagain yang demo, seolah saya melindungi Wisma. Siapa yang usaha, gue yang keluarin duit gitu kan. Benar, ya. Benar. Itu. Jadi pikiran dia gitu ya, yang punya Wisma. Dia yang usaha, yang demo saya jagain gitu kan. Supaya jangan demo. Justru saya pengennya itu Kuta Jaya demo sekalian di situ. Bisa nggak lurah bisa melaksanakan demo? Jika kita punya kekuatan untuk melakukan hal penertiban yang sebenarnya. Kemarin saya gitu, Pak, tolong ini, bukan saya nggak mau ngikutin. Saya dulu pengen itu dilaksanakan supaya kita punya alasan kuat untuk itu. Karena emang itu benar-benar aspirasi dari masyarakat. Makanya saya hari ini saya mengundang dari Bina Marga, saya mengundang dari Ruang dan Bangunan, seperti apa langkah-langkah SOP-nya sehingga kita bisa melakukan kegiatan penertiban bangunan di wilayah Wisma Mas ini. Ya, kita sudah melakukan upaya dulu kemarin di Kaliumpat, di Teluk Jakarta, dan kita sudah sukses. Saya pengen hal itu bisa dilakukan kembali. Itu caranya gimana? Nanti kita rembukan di sini.
saya pengen ada dukungan dari masyarakat yang itu. Jangan sampai kita yang jauh dari mana-mana merasa tidak nyaman dengan keadaan di situ. Masyarakat yang ada di situ merasa itu bukan hal persoalan yang ini, bukan persoalan yang menjadi sesuatu yang bisa mengganggu lingkungan. Kalau mau, ayo sama-sama. Kita sudah melakukan upaya penertiban, misalnya elok, semuanya aman, karena semua masyarakat mengingat itu, sehingga pekerjaan kita lebih mudah. Silakan hari ini Pak Kasih nanti saya pengen nanti kita ada milestone, ada langkah-langkah kita melakukan kegiatan penertiban, karena kita sudah melakukan upaya persuasif dari tahun berapa nanti Pak Aceh menjelaskan persuasif dari tahun 2021 dari peneguran, penyegelan, penutupan dan semuanya tidak diindahkan. Kalau saya sih pengennya kalau sampai itu masih terjadi, berarti wibawa kita sebagai pemerintah semua nggak ada apa-apanya di mata mereka. Kita nggak ada apa-apanya di bawah mereka. Kita pemerintah dianggap angin lalu di bawah kita. Jadi kalau kita membiarkan hal itu masih terjadi, kita dianggap oleh mereka itu hal yang tidak ada. Ya. Jadi mohon nanti saya mohon kesepakatan bersama nanti Ketua Pak Lurah nanti dengan Ketua Forumnya seperti apa, bergeraknya seperti apa. Saya minta Ketua RW 02 seperti apa, mudah-mudahan Ketua RW 02 nggak ada di situ, ya, nggak ada di bagian dari itu. Ya nanti seperti apa kita bergerak bersama, nanti kita untuk supaya itu bisa sesuai aturan hukum seperti apa. Saya kira kalau lihat dari status tanah dan apanya itu mereka berdiri di lahan milik negara. Jadi upaya-upaya melakukan penindakan juga sebenarnya tidak rumit karena tidak ada kemungkinan sekreta agraria, nggak ada. Nggak ada sekreta agraria maupun sekreta perizinan. Saya kira nggak ada yang ngeluarin izin di situ. Jadi mohon nanti kita sepakati supaya ini bisa dilaksanakan. Makanya saya undang nih Pak Ustadz. Rencana saya bukan Wisma aja, nanti juga ke tempat-tempat yang lain yang kira-kira bisa kita laksanakan penertiban. Udah. Risikonya saya ambil kalau ada apa-apa. Ya. Risikonya saya ambil, yang penting full dukungan dari masyarakat yang ada di wilayah. Saya nggak mau keberadaan saya itu dianggap sesuatu yang tidak ada. Kita tegakkan aturan yang ada. Ya, selama ini dari 2021 kita sudah lakukan pembinaan, penyuluhan, penyegelan, dan semua jangan main berlalu saja. Dan nanti mohon nanti dari dinas agar menyampaikan seperti apa kita melakukan kebijakan penertiban ini secara parsial atau keseluruhan. Ya. Sosial atau keseluruhan untuk tindakan penertiban itu. Ya, nanti mohon Pak Lurahnya menyampaikan seperti apa kondisinya, seperti apa masyarakat di situ juga dikondisikan, ya, supaya mereka mendukung kegiatan-kegiatan ini. Ya, tuh. Makanya nanti hari ini kita sengaja momentum ini, tadinya saya momentum ini dilaksanakan sebelum Ramadan, tapi kelihatannya waktunya terlalu mepet sehingga ini hanya bergulir. Dipicu lagi, di-trigger lagi oleh adanya rencana demo. Saya tahu demo itu juga dibayar oleh orang-orang tertentu karena mereka bersaing sebenarnya, ya, bersaing saling untuk ini. Makanya kita momentum itu kita perkuat dengan tindakan-tindakan yang konkret di bawah. Ya. Dan itu nanti bahasan kita nanti Pak Aceh akan memaparkan sejauh mana tindakan kita terhadap kegiatan yang sudah dilakukan di wilayah tersebut. Tahun kemarin terus terang aja kita 2 tahun terakhir ini saya mobile terus di situ, hampir tiap hari saya patroli di situ. Tapi luar biasa emang, siapa yang membocorkan, siapa yang jadi kaki tangan mereka di baik di pihak kami atau di pihak lain. Setiap saya ke situ belum pernah sekalipun saya menemukan kegiatan. Tapi saya keluar dari situ 10 menit operasi sudah mulai lagi.
kegiatan mulai lagi. Saya ke situ sendal aja nggak ada, sendal apa nggak ada, mati lampu semua. Berarti emang ada di pihak saya tetap menyatakan bahwa mungkin di pihak kami juga ada yang bermain terhadap itu. Karena setiap kegiatan saya sampai mungkin dari 1 bulan itu 20 hari itu 20 malam itu saya bisa muter terus ke Wisma segala apa. Dan kita sudah melakukan penangkapan oleh Satpol PP dan dibawa ke Panti, ternyata bisa dibebasin lagi. Ya, kita capek kalau begitu saja. Jadi kita sarannya kita habisin aja. Ya. Nanti baca gimana caranya ya. Dibikin. Terus saya harap juga tempat-tempat hiburan lain juga dimonitor kita sama-sama. Tadinya saya sih bergerak pengennya tokoh agama